Halo semuanya, pernah nggak sih kerasa capek banget? Tapi bukan capek abis lari ya, melainkan karena otak rasanya muter terus dan nggak mau berhenti. Kepenatan mental kayak gitu tuh nyata banget loh. Selamat datang di ulasan mendalam kita hari ini. Kita bakal fokus membedah sebuah topik yang super praktis, yaitu mindfulness untuk pemula. Dan gimana sih caranya meditasi tanpa kita harus duduk diam berjam-jam? Coba deh tanya ke diri sendiri, sering rasa gelisah di balik semua kesibukan Anda? Atau mungkin Anda ngerasa terlalu sibuk, terlalu gampang kepikiran, sampai-sampai rasanya nggak mungkin buat sekedar duduk diam di ruangan gelap buat lakuin meditasi tradisional? Kalau jawabannya iya, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Dan pembahasan hari ini memang dirancang khusus buat Anda. Saya mau kasih tahu satu rahasia nih. Anda itu sama sekali nggak perlu duduk diam berjam-jam sambil bersila di lantai cuma buat meditasi. Beneran deh, premis utama dari ulasan kita hari ini adalah menghancurkan pengalaman psikologis itu. Kita bakal lihat bagaimana ketenangan batin itu bisa diraih, bahkan di tengah hari yang paling sibuk dan paling kacau sekalipun. Ini dia menu ketenangan pikiran kita hari ini. Kita bakal bahas mitos versus realita, bedanya mindfulness dan meditasi, solusi cepat overthinking, mindfulness aktif sehari-hari, dan terakhir, perangkat buat pemula. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Mitos versus realita. Mari kita patahkan stereotip soal meditasi. Ada banyak mitos yang sering bikin kita nyerah duluan. Pertama, meditasi itu nggak butuh tempat yang sunyi senyap. Anda bisa lakuin di kereta atau di meja kantor. Kedua, dan ini yang paling penting, pikiran Anda itu nggak harus kosong. Serius, meditasi bukan soal menghapus pikiran, tapi lebih ke menyadari pikiran yang lewat tanpa ikut ke bawah arus. Dan ketiga, ini bukan cuma buat orang yang religius saja. Ini tuh olahraga mental yang universal, ibarat nge-gym buat otak Anda. Lanjut ke bagian kedua, mindfulness versus meditasi. Mari kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan dua hal ini. Kita sering banget denger dua kata ini dipakai gantian, seolah artinya sama. Padahal mindfulness itu adalah kualitas hidup, yaitu kemampuan buat benar-benar hadir di momen sekarang tanpa menghakimi. Nah, kalau meditasi itu adalah alatnya. Meditasi itu latihan terstruktur buat ngebangun otot mental Anda supaya bisa hidup secara mindful seharian. Analoginya gini, meditasi itu ibarat Anda pergi ke tempat gym, dan mindfulness adalah kemampuan Anda buat ngangkat barang-barang berat di kehidupan nyata karena Anda udah sering berlatih. Masuk akal kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, solusi cepat overthinking. Ini adalah trik-trik praktis buat pikiran yang lagi cemas. Kalau Anda lagi ngerasa kewalahan banget, coba deh metode grounding 5-4-3-2-1. Stop sebentar, cari 5 benda di sekitar yang bisa Anda lihat. Terus dengarkan 4 suara berbeda, rasakan 3 tekstur, entah itu baju Anda atau meja di depan Anda, cium 2 aroma, dan terakhir rasakan 1 hal di lidah Anda atau pikirin 1 hal positif. Kok bisa ampuh? Karena teknik ini secara instan narik paksa otak kita keluar dari kecemasan soal masa depan dan mengembalikan kita buat berlabuh di realitas fisik saat ini. Atau kalau overthinking udah bikin jantung deg-degan parah, pakai ritme nafas yang namanya box breathing. Tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, lalu tahan lagi 4 detik. Kenapa ini penting banget? Secara ilmiah, mengatur nafas pakai ritme simple ini terbukti bisa nurunin hormon stres kortisol dan langsung memicu sistem saraf parasimpatik, yaitu sistem pengereman alami di tubuh kita. Pas Anda fokus ngitung detiknya, pikiran yang kalut itu dipaksa buat fokus dan Anda langsung dapat efek rileks yang instan. Masuk ke bagian keempat, mindfulness aktif sehari-hari. Kita bakal lihat gimana cara menyisipkan kedamaian di tengah rutinitas sibuk. Tahu nggak, Anda itu bisa melatih mindfulness tanpa harus duduk meluangkan waktu khusus. Pas Anda sikat gigi misalnya, ketimbang mikirin to-do list hari ini, coba deh rasain tekstur sikatnya dan rasa mint dari pastanya. Pas mandi, fokus ke suhu air yang kena kulit Anda. Bahkan sebelum buka email penting, berhenti sebentar, tarik napas panjang, baru diklik. Mengaplikasikan perhatian penuh ke suara, tekstur, dan gerakan sederhana kayak gini, itulah esensi sebenarnya dari mempraktikkan kesadaran. Nah, satu trik spesifik yang super saya rekomendasikan, apalagi buat Anda yang kerjanya duduk seharian di depan laptop, adalah walking meditation atau meditasi sambil berjalan. Sains menunjukkan bahwa kalau kita nyelaraskan napas dengan langkah kaki secara sadar, itu nggak cuma bikin peredaran darah lancar, tapi jauh lebih ampuh nurunin cemas dibandingkan sekedar jalan-jalan biasa yang pikirannya malah melayang mikirin kerjaan. Bonusnya, ini bisa ngebuka jalan buntu di otak dan bikin ide-ide kreatif Anda ngalir lagi. Akhirnya kita sampai di bagian kelima.
perangkat pemula. Mari kita intip aplikasi dan alat bantu fisik buat perjalanan Anda. Sebagai contoh untuk alat fisik, ada inovasi keren nih yang namanya MindKey. Ini gantungan kunci hasil riset dari UI Scholars Hub. Desainnya lucu, ramah banget, dan dilengkapi afirmasi visual positif. Ini tuh dirancang jadi panduan praktis buat program mindfulness selama 7 hari. Bayangin, ada benda nyata di kantong Anda yang tiap kali kepegang, dia ngingatin Anda buat narik napas dan kembali sadar. Sangat taktil dan pastinya fungsional banget. Tapi kalau Anda tim digital, kita udah siapin rangkuman 5 aplikasi populer nih. Kalau Anda benar-benar baru mulai, Headspace itu pas banget karena simple. Susah tidur gara-gara overthinking. Calm punya cerita pengantar tidur yang juara. Cari opsi gratisan, Insight Timer jawabannya. Kalau Anda super sibuk, Simple Habit ngasih sesi cuma 5 menitan aja. Dan buat yang pengen paket komplit sekalian journaling, Meditopia pilihan yang tepat. Jadi nggak perlu pusing nyoba satu-satu, tinggal pilih yang paling cocok sama kebutuhan Anda. Satu hal krusial yang mau saya tekanin dari seluruh ulasan kita kali ini adalah mindfulness itu tentang memberi ruang pada pikiran, bukan mengosongkannya. Ketenangan batin itu bukan berarti maksa otak Anda buat diam tak bersuara, melainkan ngasih ruang supaya pikiran-pikiran itu bisa datang dan pergi tanpa Anda harus bereaksi berlebihan. Ingat ya, ini tuh proses belajar. Tentang progres, bukan soal jadi sempurna seketika. Nah, sekarang saatnya bertindak. Dari semua metode simple tadi, entah itu hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, napas box breathing 4 detik, atau sekedar sikat gigi sambil benar-benar ngerasain momennya, teknik mana yang bakal Anda coba hari ini? Otak Anda tuh butuh istirahat. Mau kan ngasih sedikit ruang buat diri sendiri hari ini? Mulailah perjalanan mindfulness Anda, walau cuma 5 menit. Terima kasih udah dengerin ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.